Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 19 Februari 2022. Sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan di hadapan Anda. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Polda Maluku sebut Pulau Haruku semakin kondusif. Warga yang masih takut berkebun akan diantar. Polda Maluku memastikan situasi di Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Tengah semakin kondusif pasca bentrok antar warga yang terjadi di wilayah itu. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhammad Rum Ohirat, mengatakan aktivitas warga yang terlibat bentrok sudah kembali normal. Meski sudah kondusif, lanjut Rum, aparat gabungan gencar patroli di wilayah hutan hingga laut. Rum pun meminta warga yang akan ke hutan maupun ke kebun untuk tidak perlu khawatir, karena aparat akan melakukan pengawalan. Rum juga berharap warga tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang menyesatkan yang beredar luas di media sosial. Juru bicara Polda Maluku ini juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama tokoh agama dan masyarakat yang terus menggaungkan pesan-pesan perdamaian. Alat berat berulah di tambang emas Gunung Botak, Kapolres Egya segera kirim aparat. Aparat kepolisian Resor Polres Pulau Buru akan kembali menyisir kawasan tambang Gunung Botak dari aktivitas penambangan. Langkah itu diambil menyusul informasi masih berlangsungnya aktivitas penambang di tambang yang berlokasi di Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli itu. Tidak hanya dikabarkan alat berat jenis eksavator tengah beroperasi, diduga untuk mengerukkan material limbah pasir, sisa-sisa pemurnian emas di bak-bak perendaman. Kapolres Pulau Buru AKBP Egya Febri Kusumawiyatmaja mengatakan pihaknya akan mendirikan pos pengamanan di jalan masuk lokasi pertambangan untuk mengawasi kawasan penambang. Dirinya juga menegaskan apabila masih ada penambang yang melaksanakan aktivitas pertambangan secara ilegal, maka akan ditindak tegas. Diketahui alat berat tersebut mulai beraktivitas sejak selesai kegiatan penyisiran yang digelar oleh aparat gabungan pada Rabu 9 Februari 2022, 2 pekan kemarin. Namun belum diketahui siapa pemilik alat berat jenis eksavator tersebut. Sekarang posisi aku berada di Anhoni dan alat berat sementara beraktivitas di Anhoni. Selanjutnya, Tribuners kagum potensi sepak bola di Pulau Haruku. Asis Sangkala bakal bantu cari wakil menuju Liga Santri. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Maluku, Asis Sangkala menyebut bakat sepak bola anak-anak di Pulau Haruku, Maluku tengah cukup besar. Hal itu tampak selama bergulirnya ajang Liga Angkatan Samasur Cup yang berlangsung di negeri Kabau, Haruku. Ajang sepak bola gawang mini itu diisi sejumlah tim dari angkatan tahun 2003 hingga 2022. Melihat hal itu, Sangkala menyebut bakal mengupayakan agar pemuda di Haruku bisa turut menjadi wakil Maluku dalam Liga Santri, memperebutkan Piala Kasat tahun 2022. Untuk itu, pihaknya bersama Kapolresta Ambon dan Dandim 1504 Ambon akan mencoba berkomunikasi dengan pesantren yang ada di Haruku. Kemudian akan dilakukan seleksi mencari pemain dengan potensi terbaik untuk direkomendasikan mengikuti Liga Santri Piala Kasat. Wakil Ketua DPD Maluku itu juga mengapresiasi panitia yang menggelar kegiatan tersebut. Pasalnya selain mendinginkan suasana yang terjadi di Haruku, juga turut memutar roda perekonomian di negeri adat itu. Dengan adanya turnamen sepak bola itu, Kapolresta Ambon dan Dandim 1504 Ambon juga turut menyampaikan pesan kedamaian di Pulau Haruku.
bahkan kita akan coba komunikasikan dengan di sini ada pesantren satu di Ori ya, pesantren Al Khairiyah Ori ya. Mudah-mudahan mereka mau untuk kemudian pesantrennya dipakai dan dari negeri-negeri dipilih pemain-pemain yang bagus untuk kemudian didaftarkan sebagai utusan dari Pulau Haruku untuk ikut Piala Kasat. Karena Pak Kasat ini mau lihat kalau anak-anak ini main bolanya bagus, lalu minat TNI, itu berarti bisa dilirik untuk dapat peluang atau dapat keistimewaan mengikuti tes TNI Angkatan Darat. Asih Sangkala mengingatkan semua negeri di Pulau Haruku bersaudara. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Maluku, Asih Sangkala, ingatkan persaudaraan orang Maluku sangat kental. Terlebih lagi Pela dan Gandong yang menjadikan negeri adat di Maluku memiliki hubungan persaudaraan. Tidak terkecuali negeri-negeri di Pulau Haruku. Sehingga Wakil Ketua DPRD Maluku itu menilai tidak ada alasan untuk membesarkan pertikaian yang terjadi di sana. Pasalnya jika terus digaungkan maka masyarakat Maluku akan semakin sulit keluar dari jeratan polemik ekonomi. Apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang sedang melanda. Ia menjelaskan masyarakat harus lebih fokus memikirkan hal-hal positif dan melaksanakan kegiatan yang berdampak baik bagi warga. Ketimbang terus mencoba memprovokasi satu sama lain untuk hal negatif. Sangkala juga mengapresiasi aparat TNI Polri yang sudah sigap melakukan pengamanan di Haruku. Saudara Hulaliu dan Saudara Aboru. Ingat, dua-dua itu katong pun saudara. Sekali lagi beta tekankan, dua-dua itu katong punya saudara. Hulaliu katong punya saudara, Aboru juga katong punya saudara. Katong susah cari kayu untuk masjid Hatuhaha, katompi minta di katomba saudara Aboru. Betul keseng? Jangan lupa itu, ya. Jadi semua nih katong punya saudara. Hulaliu juga katong punya saudara. Ya. Pasomokil di Nusa Laut juga katong punya saudara, ya. Ingat itu semua. Jadi tidak ada alasan, ya, untuk kemudian konflik ini dibesar-besarkan. Tadi pihak kepolisian sudah hadir, ya, sudah menempatkan pasukannya di backup oleh pihak TNI, Pak Dandim, untuk memastikan damai tercipta untuk Katopumba Saudara dua di Hulaliu dan Aboru. Supaya apa? Katong semua segera bangkit. Tak setuju jam layanan ojek dibatasi, Julius Toisuta minta aturan ditinjau kembali. Anggota DPRD Kota Ambon Julius Toisuta tidak setuju kebijakan batasan jam layanan ojek yang hanya sampai pukul 10 malam. Menurutnya kebijakan itu harus ditinjau kembali oleh Wali Kota Ambon Richard Lohanapesi. Menurutnya kebijakan yang ditetapkan seharusnya melihat dari berbagai sisi. Hal ini untuk menghindari adanya kebijakan yang tidak memihak kepada masyarakat kecil. Apalagi pendapatan per hari bagi tukang ojek juga tidak seberapa. Diberitakan dalam PPKM level 3, pemerintah Kota Ambon kembali membatasi jam operasional angkutan umum dan ojek hanya sampai jam 10 malam. Kebijakan itu tertuang dalam instruksi Wali Kota tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3. Edaran tersebut bernomor 4 tahun 2022 tentang perpanjangan PPKM pada masa COVID-19 di Kota Ambon.
Kita beralih ke berita selanjutnya. Kasus korupsi di Kecamatan Selaru hingga 625 juta rupiah. Kejari KKT Maluku tetapkan 2 orang tersangka. Di bawah komando langsung Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat akhirnya menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kecamatan Selaru yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten KKT tahun anggaran 2018. Keduanya yakni berinisial ZE dan DZP. Kepala Seksi Intelijen Kejari KKT Bambang Irawan dalam rilis yang diterima tribunambon.com menjelaskan anggaran yang dikucurkan ke kantor camat pada tahun 2018 senilai 2 miliar lebih. Anggaran itu diperuntukkan untuk beberapa program kegiatan kantor hingga pembinaan dan pengelolaan keuangan desa. Dari hasil pemeriksaan penyidik ditemukan realisasi anggaran sebanyak 625 juta rupiah tak dapat dipertanggungjawabkan pada SPJ. Alhasil berdasarkan perhitungan APIP ditemukan kerugian keuangan daerah sebesar 625.215.596 rupiah. keuangan negara, maka tim penyidik pada hari ini menetapkan 2 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kecamatan Selaru yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun anggaran 2018. Yang pertama, inisialnya ZE. Yang kedua, DZP. Adapun yang sudah saya sampaikan kepada rekan media, penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah sebelumnya dilakukan serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti berupa transaksi ahli dan setelah adanya hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari APIP sehingga penyidik telah berkesimpulan telah memperoleh bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Adapun kerugian keuangan negara atau daerah dalam perkara ini berdasarkan hasil perhitungan APIP yaitu sejumlah lebih kurang 625.215.000 rupiah 509 di bawah komando langsung Kepala Seksi Tindak Pidana. Minyak goreng tak turun harga, Disperindak pastikan distributor tak jual harga lama. Hingga kini penerapan minyak goreng satu harga yakni Rp14.000 per liter belum diterapkan semua pelaku usaha. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kota Ambon, John Slarmanat menghimbau distributor untuk segera menerapkan sesuai harga eceran tertinggi. Meskipun diakuinya masih ada stok dengan harga lama yang belum laku di pasaran. Selanjutnya, Disperindak Kota juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Provinsi Maluku guna mengatur pengawasan, sehingga harga minyak goreng satu harga dapat diterapkan menyeluruh. Untuk diketahui, penerapan minyak goreng satu harga yakni Rp14.000 per liter telah ditetapkan sejak 19 Januari 2022 lalu. Namun tak semua pelaku usaha menerapkannya. Salah satu gerai yang telah memberlakukan minyak goreng satu harga yakni Alfamidi. Minyak goreng masih mahal di Masohi, ini kata Disperindak Maluku Tengah. Meski telah ditetapkan, namun hingga kini minyak goreng satu harga di Kota Masohi, Maluku Tengah belum diterapkan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Maluku Tengah belum menindaklanjuti kondisi tersebut. Menurut pelaksana tugas Kepala Disperindak Tomagola, pedagang masih menjual stok lama sehingga harganya juga masih disesuaikan. Diberitakan minyak goreng mulai naik harga pada akhir Oktober 2021 tahun lalu dan hingga kini belum juga turun. Pantauan tribunambon.com di lokasi Pasar Binaya Masohi, harga minyak goreng berbagai merek dijual bervariasi, seperti Bimoli per liternya masih dijual dengan harga Rp21.000, sedangkan Fortune seharga Rp17.000. Sementara merek lainnya seperti Fitri dijual bervariasi, ada yang menjual Rp15 hingga
Rp16.000 per ukuran 900 mili. Begitu juga merek Valensi dijual dengan harga Rp15.000. Untuk itu, kata dia, dirinya baru mengutus tim dari bidang pengembangan perdagangan untuk mengecek langsung ke sejumlah agen penyalur yang ada di Kota Masohi guna memastikan ketersediaan stok lama di gudang agen. Minyak goreng satu harga itu memang di pusat di kementerian sudah ada, tapi belum menyeluruh sampai ke Provinsi Maluku, apalagi sampai ke Kabupaten Maluku Tengah. Masih ada yang di Kabupaten Maluku Tengah ini dengan stok yang lama minyak goreng yang ada harga kurang lebih 1 liter 18.000 sampai 20.000, jadi kita belum bisa manfaatkan minyak goreng yang baru karena juga itu belum masuk di Maluku Tengah. Sambil menunggu arahan petunjuk dari Kementerian Perdagangan dia baru bisa menyesuaikan karena belum datang begitu. Minyak goreng masih mahal, pedagang gorengan di Masohi naikkan harga. Mahalnya harga minyak goreng di Kota Masohi, Maluku Tengah, membuat sejumlah pedagang gorengan di kota tua itu menaikkan harga dagangannya. Yeni, salah satu pedagang, mengaku terpaksa menaikkan harga gorengan lantaran harga minyak goreng masih dijual dengan harga tinggi. Hal senada diungkapkan penjual lainnya, Mama Ija. Kesehariannya menjual semua jenis gorengan seperti pisang goreng, patatas, pisang molen, sukung, dan kasbi goreng. Ija mengaku pernah mendengar berita di televisi terkait minyak goreng satu harga, dan hal itu ia pertanyakan saat didatangi wartawan tribunambon.com di lapak jualannya. Ia menjelaskan minyak goreng sudah ditentukan satu harga, namun sampai saat ini di Kota Masohi belum juga berlaku kebijakan pemerintah pusat itu. Menanggapi hal itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Maluku Tengah, Tomagala, menjelaskan pihaknya juga sampai hari ini belum mengambil langkah intervensi penjualan minyak goreng di pasaran. Dapur saya yang tapi pulang sekolah. Barang kenapa, Ma? Apa dia naik jadi ampal 5.000? Karena ini kan minyak mahal. Minyak mahal. Minyak naik, tepung naik. Tepung naik. 1.000. Oke. Jadi terpaksa harga gorengan juga di Iya, naik. Sebenarnya kata untung tipis. untung tipis ya. Tahu untung kasih. Ada pengurangan karena minyak naik, ada pengurangan penggunaan minyak kasih. Ya, kata bisa kasih kurang minyak. Oh, tetap Iya, begitu aja. Pengaruhnya di gorengan juga. pengaruh semua. Ah, Minyak naik, sekarang gula naik, terigu naik. oh begitu. Iya. Pantasan gorengan sudah agak 4-5.000 ya. Biasanya 1.000. Iya. Oke. Ah, ini biasa tuh pakai tak kurang kasih. Apa yang tak kurang? Kan minyak mahal. Berapa harganya? Ada minyak yang lain. Oh, Kalau timoli, kalau biasa kan kita pakai 4 yen ini sehari. Kalau minyak lain itu lebih dari itu. Baileo Emas Putih, restoran lengkap dengan harga terjangkau di Nusa Niue, Kota Ambon. Didaulat sebagai kota musik dunia, melengkapi potensi Kota Ambon akan sejarah, wisata pantai, hingga kuliner. Soal kuliner olahan laut, restoran yang satu ini punya sajian yang meninggalkan bekas di lidah dan ingatan. Berlokasi di Jalan Dr. Maleholo, Kelurahan Benteng, Air Salobar, tepatnya di depan Rumah Dinas Pangdam 16 Patimura, ada restoran Baileo Emas Putih. Adalah satu-satunya restoran lengkap di wilayah Kecamatan Nusa Niue. Pasalnya, tak hanya menyediakan menu makanan saja,
Pecinta kopi juga diberi sajian khusus. Juga tersedia bar bagi yang ingin menghabiskan waktu bersama teman melewati malam. Berhadapan langsung dengan Teluk Ambon, resto di Pantai Tapal Kuda itu menyempurnakan suasana. Tribunambon.com berkesempatan mewawancarai manajer dan chef restoran yang berlokasi di selatan kota Ambon itu Sabtu 19 Februari 2022 pagi. Menurut manajer Beb Bari Ohorela, restoran yang sudah berdiri 1 tahun tersebut menjadi satu-satunya restoran komplit di kota Ambon. Bagaimana tidak, mulai dari makanan tradisional, Chinese food hingga Western food pun disediakan dengan harga yang relatif terjangkau untuk mahasiswa hingga pegawai kantoran. Masuk ke dalam, Tribuners akan disambut oleh pelayan dan kasir yang ramah. Tak lengkap rasanya jika resto yang berada di pinggir pantai tak menyediakan spot dermaga yang langsung berada di bibir pantai. Soal harga, mulai dari Rp25.000 hingga Rp100.000 pun untuk paket lengkap bersama teman atau keluarga. Beralih ke menu makanan, Chef Beb Yunus Risakota juga memberikan menu yang tentunya sesuai dengan lidah orang Ambon. Salah satunya menu andalan papeda dan ikan kuah kuning, serta menu andalan Chef Yunus yakni tim kerapuh bawang putih. Bagi yang ingin merasakan sensasi makanan Eropa, Chef Yunus juga menyediakan menu steak, burger, bahkan pizza juga jadi mainan Chef Yunus Risakota. Penasaran, langsung saja Tribuners datang ke Beb pada buka setiap hari dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Yang pasti tetap patuhi protokol kesehatan. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 19 Februari 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan Mato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.